Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zaid Ali Hamdi SPD, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111591. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Darul Faizin Caringin, kelas 12, materi kewarisan dan kearifan dalam Islam, dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baik. Silakan pimpin doa oleh ketua kelas ataupun wakil ketua kelas. Duk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa ada kejadian? Izin. Ya, ada yang tidak hadir lagi? Tidak ada. Kita doakan, mudah-mudahan kita berdoa. Kita bertadarus dulu. Kita tadarus Quran surat An-Nisa ayat 12. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakullahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falak. Sebelum masuk ke materi juga, saya akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Karena materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan hak waris. Nah, sebelumnya di sini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, mengapa Islam mengatur secara detail tentang pembagian waris? Ada yang bisa mau menjawab? Boleh? Ada manfaat mempelajari ilmu waris. Ya, ada beberapa manfaat yang bisa diambil atau hikmah yang bisa kita ambil dalam mempelajari ilmu waris. Yang pertama menghindari konflik dan sengketa keluarga. Ya, karena pembagian waris itu sudah diatur oleh Allah berkaitan dengan pembagian warisnya. Ya, terus juga yang kedua mengelola harta waris dengan adil dan bijaksana. Ya, mengolah dengan bijaksana dan adil. Ya, terus yang baik. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan hak waris juga. Cuman kemarin itu berkaitan dengan pengertian. Ya, ada juga nama-nama lain berkaitan dengan hak waris. Masih ada yang ingat nama-nama lain berkaitan dengan hak waris? Ada apa aja? Ada. Baik. Tujuan pelajaran hari ini, ya, Bapak akan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan pembagian ahli waris. Yang pertama, yang kedua, semuanya berdiri. Ya, kita peregangan terlebih dahulu. Ya, kita peregangan terlebih dahulu. Gerak ya, semuanya gerak ya. Oke, lihat di layar. Silakan ikuti dan bergerak. Ya, senang. Ya. Pancing, motong, terus pukul, lalu. Nah, oke. Terus apa lagi? Kita masuk ke materi. Ya, kita masuk ke materi ilmu faraid.
ya, memahami ilmu waris. Nah, silakan ditonton terlebih dahulu. Di sini ada tayangan berkaitan dengan pembagian ilmu waris. Pak Kiai, apabila dalam sebuah keluarga seluruh ahli waris tidak sepakat harta warisan dibagi menurut hukum waris, Berkaitan dengan hak waris atau ahli waris, ada ahli waris kan ada 25 ya. 25. Ada 22 pihak dari total 23 yang satu orang menjadi pewaris mama pun di sini. Ya, dihitung di sini 25, ya 25. Nah, tadi di sini ada jalurnya, ada jalur A, B, C, terus D, E, F, G. Ya. Nah, nanti di sini ada 25. Menandakan bahwa ahli warisnya ada semua. Nah, kalau ada semua yang berhak menerima tadi hanya 5 orang. Ya. Anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ibu dan ayah. Pembagian harta warisnya. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 8, 11, 12, 33 sampai dan juga 176. Pembagian warisnya itu sudah ditetapkan oleh di dalam Al-Quran. Ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Selanjutnya, cara menghitung waris. Nah, cara menghitung waris tentukan asal masalah atau AM. Asal masalah dalam ilmu matematika ya disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta berjumlah 3 buah rumah masing-masing seharga 150 juta, sebidang tanah seluas 500 meter, per meter dihargakan 500.000. Terus simpanan uang di bank 300 juta dan uang tunai 750 juta. Ahli waris ya di sini. Ahli warisnya terdiri dari istri, 2 orang anak laki-laki. Selanjutnya kalian akan bekerja secara kelompok, ya. Bapak sudah siapkan pertanyaan atau lembar, ya, lembar kerja, ya, lembar kerja. Kalian itu nanti akan memecahkan suatu masalah. Di sini sudah ada masalahnya, ya, berkaitan dengan contoh kasus tadi, ya, contoh kasus tadi. Terus juga terus nanti kalian presentasikan, ya, nanti kalian presentasikan. Ini kelompok 1. Ini apa ya namanya? Kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Ditulis namanya, nama kelompoknya. Ya, baik. Kalian bertugas, ya, memecahkan suatu masalah tersebut. Waktunya itu kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit itu harus. Boleh nanti silakan cari di buku mungkin atau misalkan di referensi lain berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kalau misalkan tidak ada di poin-poinnya, silakan cari boleh di referensi.
Sudah, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjawab pertanyaan dari klasifikasikan ahli waris dan perhitungan bagian waris. Nama kelompok Sigma Boy and Girl kelas 12. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Marta Farila sebagai MC. Nama saya Renusra. Nama saya Jahra Nopiati. Saya jadi berjalan. Nama saya Celia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Tadi kan pertanyaan nomor 1, siapa saja ahli waris dalam kasus di atas ya? Tadi itu ada istri, ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah di sini siapa yang tidak mendapatkan warisan? Tadi kan tidak. Oke. Izin menjawab dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal yang udah dikasih sama Pak Mujahid. Izin bertanya dari kelompok 1, saya perwakilan. Tadi pertanyaan ketiga ya, tentang pembagian waris. Bagaimana tindakan jika salah satu pewaris tidak ridho atas pembagiannya? Oke, baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Oke, jadi jawabannya, jika tidak diridhoi maka hak waris akan dikembalikan kepada pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator. Kelompok 3 boleh? Izin menjawab, izin nanya. Oke. Apa yang dimaksud dalam Ayah atau ibu, mereka mendapat bagian pasti sesuai ketentuan dalam Al-Quran. Pasti yang mendapatkan itu istri, ayah, dan ibu. Baik. Tadi ya cukup menarik, sangat menarik dari apa yang sudah disampaikan baik dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 berkaitan dengan pembahasan yang tadi kasus yang kita bahas hari ini terkait dengan perhitungan waris. Tadi ada yang bisa dikembalikan kepada keluarganya. Kalau misalkan hasil dari keluarganya sesuai dengan ridho tanpa ada gondok-gondok dan sebagainya, itu diperbolehkan tanpa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau misalkan ada yang tidak ridho, ya 1 orang ataupun 2 orang ataupun beberapa orang, itu maka dikembalikan untuk perhitungannya sesuai dengan perhitungan waris. Dari materi yang sudah kita bahas, saya ingin merefleksi, berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Sini ada beberapa pertanyaan, silakan diisi. Ya, silakan diisi masing-masing. Ini ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Sebentar saja ya, waktunya kurang lebih 1 menit atau 2 menit. Ya baik, ini sebagai kesimpulan,
mewaris di Indonesia, menurut hukum adat, harta peninggalan itu terdiri dari yang pertama harta benda yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup, ya. Terus yang kedua, harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup, tetapi penyerahannya dilakukan setelah ayah atau ibu wafat, ya. Terus juga hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam. Yang pertama, Islam mengikut sertakan kaum wanita tadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 ya, ayat 7. Ya, dijelaskan bahwa Islam mengikut sertakan kaum wanita sebagai ahli waris sebagaimana kaum pria. Yang kedua, Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara demokratis dan juga adil. Ya, ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak sesuainya. Apabila pembagiannya hanya berdasarkan nafsu atau ketidakadilan, seperti halnya karena memilih-milih atau perkara memberikan warisan karena adanya paksaan dari ahli waris. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, sebagai hikmah ilmu waris, yang pertama memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi lain. Yang kedua, ta'ala. Ya, dan juga saya terima kasih saya beri apresiasi untuk seluruh kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 sudah ikut aktif dalam penyelesaian satu kasus tersebut, ya. Terus juga saya untuk minggu depan, ya, materi yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan sejarah agama Islam, ya, sejarah agama Islam di bab kelima. Nah, sebagai penutup, sebelum kita akhiri, kita sama-sama membaca doa, ya, doanya yang sudah kita sampaikan sama-sama, ya. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.